Assalamualaikum. Saya di mana? Saya di mana? Saya di mana ini? Bu, udah sadar, Bu? Udah sadar toh, Bu? Bu, udah sadar ya, Bu? Kalian siapa? Tanya aku malah bengong. Kalian iki sapa? Ini kami, Bu. Kami sapa? Ini kami. Anak-anaknya Ibu. Saya Arya, Bu. Ini Lastri. Bu, saya Baim, Bu. Insya Allah calon mantu Ibu. Bu, ini Lastri, Bu. Masa lupa sih, Bu? Jangan bercanda dong, Bu. Nggak. Saya nggak ingat. Bu. Engkau mau zuat lagi? Kamu kawin lagi? Ya Allah, kan bahaya kong malu, iya gak bang? Engkau mau zuat sama siapa? Sama Inul. Inul? Ya Allah kong, kenapa sih? Engkong tuh kan udah aki-aki, udah tua, pikirannya masih harim aja. Pakai sekarang mau kawin lagi, Biba kan malu kong. Sama Inul lagi? Tadi kan Ustadz sudah bilang, orang tua pun boleh jatuh cinta. Lah kalau anak mau kawin sama Inul, itu kan perbuatan baik dan mulia. Kong, apa Inul mau sama engkong? Ya, sekarang engkong coba pikir, engkong itu udah tua, udah aki-aki. Nah, sedangkan si Inul tuh kan masih muda. Inul itu kan ibaratnya buah melon yang lagi harum-harumnya. Nah, engkong kan udah bangkotan. Duh, Biba kan haya kong malu. Iya gak bang? Iya nih, Kong. Bikin malu kita aja. Biba, cinta itu tidak mengenal umur. Kalau cinta sudah bicara, umur menjadi nomor 1000. Ya Allah bang, dia pakai ngomong cinta. Pokoknya, ana minta antum berdua besok harus lamarin ana ke Inul. Ya Allah bang, dia pakai minta lamarin lagi. Duh, singkong kebangetan ya. Tapi sebelum kita ngelamar Inul, kita harus pergi dulu ke mall. Ana harus beli jas buat ana nikah, beli baju-baju buat Inul, dan yang penting beli parfum yang Inul suka. Itu yang ana harus beli dulu. Kong, dengerin deh baik-baik ya. Kalau ke mall, Biba setuju. Karena Biba juga pengen belanja. Tapi kalau untuk ngelamarin si Inul, Allah yafat, amit-amit Biba kagak mau. Haya Biba kong, haya, malu. Gimana dong bang? Iya nih, Kong. Ada-ada aja. Kalau begitu caranya, ana nggak mau. Rugi ana. Dilihat dari hasil tes darah laboratorium, ternyata trombosit darah anak ibu jauh di bawah normal, cuma 85.000, Bu. Jadi maksudnya dong? Anak ibu positif terkena demam berdarah dan harus segera dirawat di rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Gak bisa dirawat di rumah aja dong? Bisa sih, tapi terus terang saya ragu kalau anak ibu bawa ke rumah. Jadi menurut saya sebaiknya anak ibu dirawat di sini agar kita bisa memantaunya. Lagi pula kalau trombositnya sewaktu-waktu turun lagi akan membahayakan jiwanya, Bu. Bu, memangnya kenapa, Bu? Saya nggak ada biaya dong. Kalau memang ibu kurang mampu, ibu bisa mengusahakan surat keterangan tidak mampu dari RT dan RW di mana ibu tinggal, agar ibu bisa mendapatkan keringanan biaya pengobatan. Tapi yang jelas, anak ibu harus segera dirawat di rumah sakit. Baik dong. Sekarang ibu boleh ke bagian administrasi untuk pesan kamar. Ya, Bu ya? Iya. Ya.
Kamar kelas 3-nya satu harinya 100.000 di luar dokter dengan batu-batan. Udah ada yang lebih murah lagi, Mbak. Itu yang paling murah. Tapi saya nggak punya uang sebanyak itu. Mbak, kalau anak saya masuk dulu, bayarnya belakangan boleh, Mbak? Bisa, tapi besok harus membayar uang jaminannya untuk 3 hari. Ya udah deh, Mbak. Besok saya usahain saya bayar. Makasih, Mbak. Sayang. Iya, sabar ya, Nak. Ya. Sabar ya. Ayo di. Sayang sama ibu ya. Sama ibu ya. Ya Allah, semua anak saya. Yang benar, Pak. Ya, Papa juga nggak yakin. Tapi kemungkinan besarnya iya. Dan ini yang membuat posisi Papa jadi terjepit dan sangat membingungkan. Di satu sisi, kalau Papa membela Robi dan ternyata si Aryo betul anaknya Pak Darmanto, bisa dibayangkan apa yang terjadi. Si Aryo akan jadi bos Papa dan pasti dia akan membalas dendam. Dan kalau Papa membela si Aryo dan ternyata memang si Aryo itu bukan apa-apa, bukan anaknya Pak Darmanto, juga bisa dibayangkan si Robi pasti akan marah besar sama Papa. Iya juga ya, Pak. Tapi, Pak, Mama berharap Aryo itu betul-betul anaknya Pak Darmanto. Loh, kenapa? Iya, Pak. Kan kemungkinan untuk jadi mantu kita lebih besar. Karena Karin sama Aryo saling mencintai. Lagian Papa tahu sendiri, sikapnya Robi kayak apa kasarnya. Kalau Aryo kan lebih menyenangkan, Pak. Ya juga sih. Tapi itu kan belum tentu. Ya, tapi kita juga ada baiknya harus berjaga-jaga, Pak. Dengan memperlunak sikap kita sama Aryo. Enggak. Papa tetap tidak yakin. Dan Papa akan tetap membela si Robi. Dan Papa minta Mama mendukung Papa. Juga Karina. Ayo dong, Man. Jangan bete terus. Saya tahu kamu kangen sama anak-anak kamu. Tapi kan sekarang kita mau jenguk mertua kamu yang lagi sakit. Kalau mereka lihat muka kamu begitu, nanti mereka curiga lagi. Dan kamu ketahuan kalau kamu punya anak. Kayaknya saya harus jujur sama mereka, Sin. Saya harus akui kalau saya punya anak. Gila kamu. Sin. Tapi saya nggak bisa pisah dari anak-anak. Saya ngerti. Tapi apakah kamu mau kehilangan Dewi dan setumpuk harta karun? Tapi nantinya juga mereka akan tahu kalau saya punya anak. Gini saja, nanti kalau kamu sudah menikah dengan Dewi, baru kamu akuin sebenarnya kamu sudah punya anak. Aman kan? Karena nanti kalau seandainya dia sudah jadi istri kamu, dia nggak akan bisa menolak kamu lagi. Gimana? Ya. Pokoknya, habis dari sini, saya harus menemui anak-anak ya. Amnesia pada penderita gegar otak itu biasa terjadi. Karena pada waktu kepala Bu Narsi terbentur, terjadi syok pada otak, sehingga ada beberapa saraf otak yang berhenti berfungsi. Tapi jangan terlalu khawatir, karena amnesianya hanya temporer. Kira-kira ibu saya bisa sembuh enggak, Dok? Berapa lama lagi gitu loh? Tergantung pasiennya dan perawatannya. Bisa sehari, seminggu, bahkan setahun. Oleh karena itu, saya minta bantuan kalian untuk membantu mengembalikan daya ingat Bu Narsih. Karena biasanya
memori-memori yang paling kuat dan berkesan dalam hidup pasien penderita amnesia tidak akan begitu saja hilang. Dan itu akan sangat membantu mengembalikan daya ingat Bu Narsi. Kalau sembuh, semua ingatan ibu saya akan pulih, Dok. Insya Allah. Rob, kamu harus cari tahu di mana kamar ibunya si Aryo itu. Robi udah menyuruh perawat yang merawat papa untuk mencarinya, Ma. Tapi bener kan, kecelakaan itu bukan karena kamu, Rob? Bukan. Assalamualaikum. Ayo Mas Arman. Terima kasih sih. Gimana keadaannya Tante? Belum ada perkembangan sih. Donor darah juga belum dapat. Kita sedang mencarinya ke luar negeri, di sini belum ada. Kalau begitu, kenapa tidak dirawat di luar negeri saja Tante? Maunya sih begitu, cuman omnya yang nggak mau. Atau kita pindahin aja ke rumah sakit yang lebih bagus di sini, Ma. Kamu ini gimana sih, Rob? Dokter yang merawat papa kamu itu kan praktiknya di sini. Papa tidak mau dipindahkan dari tempat ini. Karena Papa yakin Aryo akan datang. Jadi biarkan saja Papa di sini. Arman, kamu mau mengaji untuk saya? Iya, tentu. Maaf, selamat siang. Saya akan memberikannya obat. Nanti biar saya saja yang memberikan. Sus, tolong taruh di meja itu. Terima kasih. Baik. Suster. Ada apa, Pak? Apa benar Bu Narsi dirawat di rumah sakit ini, Sus? Iya. Beliau dirawat di kelas 3, ruang melati. Oh, begitu ya. Lalu kondisinya gimana, Sus? Tadi saya tempat tanya sama perawat yang merawatnya. Katanya cukup parah. Dia menderita geger otak. Dan terakhir, terkena amnesia. Lupa ingatan? Iya. Syukurlah kalau begitu. Kok Bapak malah senang? Maksud saya, syukur tidak lebih parah. Oh, kalau begitu saya permisi dulu ya, Pak. Selamat sore. Sore. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Mah, sebentar. Robi mau bicara. Ada apa sih? Ada kabar gembira, Mah. Kabar gembira apa? Ibunya Aryo kena amnesia karena kecelakaan itu, Mah. Lupa ingatan? Iya. Dan itu menyebabkan dia tidak ingat apa-apa. Syukurlah kalau gitu. Tapi bagaimana dengan Pak Abidin, Rob? Itu kan tugas Mama untuk melobi dia. Iya, tapi tetap aja papa kamu pasti ingin bertemu dengan Aryo. Gini aja, Mah. Kita ulur waktu. Hidup Papa kan gak akan lama lagi. Robi, kamu jangan bicara begitu, Rob. Papa kamu itu kan orang tua kamu, nak. Iya, Ma, Robi juga tahu. Robi juga sayang sama Papa, Ma. Tapi kan kalau Papa terus-terusan sakit begini, Papa juga menderita. Dan kalau Papa meninggal, itu justru akan mengakhiri penderitaan Papa, Ma. Udahlah, pasrahkan saja, Ma. Papa udah cukup tua.
Dan hidup papa di dunia ini juga udah cukup, Ma. Dan sekarang, masa depan adalah milik kita, Ma. Tumben ada senyum di rumah ini. Enggak. Papa sama Mama mau minta maaf sama Karin atas perlakuan Papa sama Mama selama ini terhadap kalian berdua. Papa itu tidak mau ada kesalahpahaman di rumah ini. Jadi, Papa merestui hubungan Karin sama Aryo? Ya enggak 100% seperti itu. Maksud Papa? Begini, Non. Kamu itu kan masih kuliah. Masih semester awal lagi. Jadi, kalau kamu menjalin hubungan yang serius dengan si Aryo itu kan bisa mengganggu pelajaran kamu, bisa mengganggu kuliah kamu. Tapi kalau cuma sekedar berteman seperti biasa, teman-teman kuliah kamu yang lain, ya nggak apa-apa. Buat Papa sih, tidak ada masalah. Terus kenapa dari awal Papa ngejodohin Karin sama Robi? Wah, kalau itu kan lain. Masalahnya jadi lain kalau itu. Karin kan sendiri tahu, Papa ini adalah orang kepercayaan Pak Darmanto. Itu saja, nggak ada yang lain. Ada angin apa nih, Pak? Kok tiba-tiba Papa berubah? Sebenarnya sih nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Papa ini cuma mau introspeksi diri atas sikap Papa selama ini terhadap kalian. Papa ini ternyata terlalu keras. Bahkan memang berlebihan. Nah, oleh karena itu, Papa berniat menebus kesalahan Papa ini dengan membiayai perawatan ibunya si Aryo yang ada di rumah sakit. Apa? Ibu Aryo sakit? Sakit apa? Papa jangan bohong deh. Papa ini nggak bohong. Kapan sih Papa pernah bohong? Papa itu ketemu Aryo di rumah sakit waktu Papa sedang membesuk teman Papa di rumah sakit. Dia bilang dia sedang menunggui ibunya yang sedang dirawat karena ketabrak sama orang lain. Karin, rencananya begini. Papa ini mau minta tolong sama Karin. Tolong bilang sama dia supaya memindahkan ibunya dari rumah sakit itu. Nggak lengkap di sana. Papa yang biayai semuanya. Yang penting Karin ngomong, cari rumah sakit yang dekat dengan rumahnya supaya dia bisa dekat untuk merawat. Mau kan, Karin? Ya? Please. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.